Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tokoh yaitu Asma Barlas. Langsung saja, yang pertama yaitu biografi Asma Barlas. Asma Barlas dilahirkan di Lahore, Pakistan, tempat ia menjadi perempuan pertama pada tahun 1956. Di negara tersebut yang bekerja untuk dia bekerja sebagai pelayanan luar negeri, dan ia mempunyai seorang anak yang bernama Demir Mikail dari suaminya Ulasis Ali. Ayahnya bernama Iqbal Barlas dan ibunya bernama Anwar Barlas, yang kini mereka berdua bermukiman di Vancouver, yaitu Kanada. Nah, berkat didikan orang tuanya, Barlas pun tumbuh menjadi pemikir aktivis yang sangat kritis pada masa Ziaul Haq. Barlas dihentikan dari tugasnya karena kritikannya yang keras terhadap kekuasaan rezim militer di Pakistan yang dipimpin oleh jenderal ini. Dan yang kedua yaitu latar belakang pemikiran Asma Barlas. Asma Barlas mempunyai pemikiran seperti itu di latar belakangnya, yaitu pada realitas di masyarakat Pakistan yang sangat tidak mendukung pembahasan perempuan dan mendiskriminasi perempuan sedemikian rupa. Ketika Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto ditangkap pada tanggal 5 Juli 1977, disitulah mulai perebutan kekuasaan oleh Jenderal Ziaul Haq dimulai. 9 bulan kemudian, Jenderal Zia mengumumkan ketertarikannya melakukan Islamisasi atas kode etik masyarakat Pakistan. Nah, ketika itu pula Zia melakukan kooptasi atas Liga Muslim Pakistan dan menempatkan anggota-anggota Jamaah Islamiyah di dalam kabinetnya. Jamaah Islamiyah sendiri adalah organisasi Islam Pakistan yang sangat getol memperjuangkan penerapan syariat Islam. Zia sebagai penguasa berarti berkuasa kelompok Jamaah Islamiyah, yang dengan demikian menjadi tanda akan berlangsungnya diskriminasi besar-besaran terhadap perempuan. Nah, kisah Pakistan seperti itulah yang membuat Asma Barlas tersebut terusir dari tanah airnya. Di Pakistan, perempuan benar-benar terbelenggu dengan berbagai argumen doktrin agama dengan banyak tingkatan. Menurut Asma Barlas sendiri, penerapan syariat di Pakistan sangat mengecewakan, seperti adanya pembantu rumah tangga yang diperkosa lalu dihukum rajam. Padahal sanksi rajam sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran untuk kejahatan apapun. Akan tetapi, orang-orang yang pro syariat akan mengeluarkan ratusan hadis dan mengeklaim diri setia mempraktikkan ajaran Nabi. Pada ujungnya, perbincangan melenturkan ke tingkatan lain. Asma Barlas menekankan bahwa sebagai mukmin kita tidak harus yakin 100% dengan apa yang ada di hadis, akan tetapi harus yakin 100% pada apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dengan latar belakang pengalaman hidup seperti itu, Asma Barlas muncul dengan sejumlah argumentasi bagaimana mengatasi problem sosial masyarakat Islam dengan terlebih dahulu menyoroti masalah teologis. Sebab bagi Asma Barlas, persoalan umat Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi keagamaan masyarakat Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu metode pemikiran Asma Barlas. Nah, metode dan prinsip-prinsip yang digunakan Asma Barlas dalam membaca kembali Al-Quran dan aplikasinya terhadap ayat-ayat gender, yaitu dalam rangka membangun sebuah prinsip egalitarianisme dan anti-patriarkalisme. Di dalam Al-Quran yang erat kaitannya dengan pembebasan perempuan, Barlas menggunakan dua argumen penting, yaitu argumentasi sejarah dan argumentasi hermeneutik. Argumentasi sejarah maksudnya adalah penggunaan karakter politik, tekstual, dan seksual yang berkembang di kalangan masyarakat Islam,
terutama proses yang telah menghasilkan tafsir-tafsir di dalam Islam yang memiliki kecenderungan patriarkis. Nah, sedangkan argumen hermeneutik dimaksudkan untuk menemukan apa yang ia sebut sebagai epistemologi egalitarianisme dan anti-patriarkisme. Di dalam Al-Quran yang terletak dalam karakteristik pengungkapan diri Tuhan yang menolak pandangan tentang kekuasaan ayah atau laki-laki. Nah, ada 3 langkah yang digunakan Asma Barlas dalam hal ini, yaitu yang pertama, menjelaskan karakter teks Al-Quran yang polisemik dan membuka berbagai kemungkinan pemaknaan sebagai kritik terhadap pola penafsiran yang reduksionis dan esensialis. Artinya, tidak bolehnya membaca Al-Quran dalam kerangka patriarkis saja. Nah, yang kedua yaitu Barlas ingin menolak relativisme penafsiran yang artinya sebuah pandangan yang menyatakan bahwa semua model bacaan pada dasarnya itu benar. Dan yang ketiga yaitu meletakkan kunci-kunci hermeneutik untuk membaca Al-Quran dalam karakter divine ontologi, yaitu yang berciri-ciri ontologi ketuhanan. Prinsip-prinsip teologis yang digunakan oleh Barlas adalah terletak pada pengungkapan diri Tuhan, yaitu keesaan, keadilan, dan keunikan Tuhan. Sedangkan metodologi yang digunakan oleh Barlas merujuk pada pemikir sebelumnya, yaitu Fazlur Rahman, yaitu hermeneutika yang biasa disebut dengan gerakan ganda atau double movement. Dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Nah, ketika Barlas mencoba untuk mengungkap makna teks yang polisemik serta ingin meluruskan pemahaman umat Islam tentang Al-Quran yang bersifat anti-patriarki. Dilihat dari perspektif epistemologis, corak berpikir Barlas yang lebih memilih dan merujuk teks kitab suci dapat dikategorikan sebagai corak epistemologi bayani atau explanatory. Dan yang terakhir yaitu hasil pemikiran atau karya Asma Barlas. Yang pertama, The Pleasure of Our Text, Reading the Quran pada tahun 2006. Dan yang kedua, Reviving Islamic Universalism pada tahun 2006. Nah, buku ini membahas tentang bagaimana Asma Barlas memadukan antara Islam modern dengan budaya, dan dalam buku ini juga Asma memaparkan tentang Islam Timur dan Barat. Dan yang ketiga yaitu Islam, Muslim, and the US Essay on Religion and Politics, India Global Media Publication pada tahun 2004. Buku ini membahas bagaimana perubahan pandangan dunia terhadap Islam pasca tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat yang mengambil inisiatif menggalang kekuatan dunia untuk melawan terorisme secara langsung. Dan yang keempat yaitu Believing Women in Islam and Reading Patriarchal Interpretation of the Quran, University of Texas Press pada tahun 2002. Banyak kalangan yang menemukan bahwa penindasan terhadap perempuan di kalangan Islam seperti kekerasan mengaku Islam. Hal ini menjadi dasar bagi mereka bahwa doktrin agama Islam tertuang dalam Al-Quran memberikan justifikasi religion bagi ketindasan itu. Nah, melalui buku ini Asma Barlas melakukan pembelaan yang kuat bahwa Al-Quran secara radikal mengembangkan ajaran egalitarian dan anti-patriarkal. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu demokrasi, nasionalisme, and komunalisme pada tahun 1995. Buku ini membahas perkembangan politik di dunia Muslim, khususnya Asia Selatan. Barlas mencoba membandingkan antara pengaruh agama pada politik dengan membandingkan antara wilayah-wilayah berpenduduk Muslim dan Hindu. Pengaruh itu tampak dalam beberapa aspek, yakni demokrasi, nasionalisme, dan komunalisme. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan materi atau ada kata yang salah dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.